Sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di situasi apapun yang kami sedang jalani, Tuhan ada. Di dalam pergumulan apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan ada. Di tengah kekecewaan, penderitaan, Tuhan ada. Di tengah kekuranganmu, Tuhan ada. Dia selalu ada buat engkau. Dia selalu ada buat saya, buat kita semua. Dan dia sangat mengasihi kita. Terima kasih. Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami siap saat ini untuk mendengar firman-Mu. Tuntun kami dengan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Boleh duduk saudara, haleluya. Yang mau berdiri juga gak apa-apa, boleh. Temenin saya berdiri, boleh. Gak ada ya? Gak ada yang mau ya? Oke, baik, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang hari ini beri kesempatan saya untuk datang ke tempat ini. Selain saya kenal Pak Tresno yang cukup lama ya, beliau berkenan mengundang saya ke tempat ini. Terima kasih Pak Tresno dan tim penggembalaan di tempat ini. Mengucap syukur ya. Nah, saya juga ternyata waktu berdiri di sini ada yang saya kenal ya. Bapak Ibu yang ada duduk di barisan paling belakang itu saya cukup kenal itu ya. Shalom Pak, Ibu. Masih ingat saya kan? Iya, puji Tuhan. Bapak dan Ibu ini menjadi Bapak Ibu favorit saya karena apa? Dia suka kasih saya kerupuk saudara. Karena kerupuk itu adalah makanan favorit saya. Saya itu bisa makan nasi hanya dengan kerupuk saja. Ya, bukan karena susah, bukan karena memang hobi makan kerupuk. Itu nggak bisa. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian ke rumah saya, itu berbagai macam kerupuk ada di rumah saya. Sampai istriku bilang begini, kamu itu loh lihat kerupuk itu kok nggak bisa, nggak beli gitu. Betul saudara. Lagi naik mobil, ada tukang kerupuk, naik sepeda motor kan banyak kerupuknya ya. Saya susul, saya langsung minggir, saya berhenti. Loh, istriku tanya, mau ngapain? Saya langsung ambil ini, mau beli kerupuk. Ya ampun katanya ya. Jadi saking sukanya, waktu doling, doa keliling bersama, saya kemarin baru cerita sama Pak Tresno, saya punya tim doa itu bukan tim doa Kristen tapi tim doa Katolik saya justru ya. Nah sama tim doa juga, pergi sama emak-emak itu kan saya naik mobil gitu berempat berlima. Tahu ada tukang kerupuk bawa kerupuk satu di itu di mobil pickup. Langsung saya berhenti. Mak sih tunggu ya. Apa? Mau beli kerupuk aku bilang gitu. Mau saya beliin berapa biji untuk makan bersama. Makanya saya senang kalau ketemu itu. Pasti dia bawa kerupuk. Enggak ya? Karena nggak tahu kalau saya ada di sini ya. Puji Tuhan, baik. Masih ada yang ingat saya Bapak Ibu? Yang ingat saya angkat tangan? Angkat tangan? Oh cuma beberapa ya. Nanti sepedanya disiapkan sama Pak Tresno ya di depan sana. Buat yang ingat saya, terima kasih ya. Belum yang udah lupa, saya aja kesini aja udah lupa Bapak Ibu saudara sekalian. Maksudnya gini, saya ini tadi ngomong Pak Tresno pagi-pagi. Pak tolong Sherlock lagi. Dia kan pasti tanya loh, kan udah pernah berapa kali kesini, kok minta Sherlock lagi? Maaf saya ini ada gangguan di syaraf memori saya, ya. Jangankan alamat rumah, ya. Biasanya saya ini udah tahu, udah sering ke sana, ya. Tapi nomor handphone bisa ingat apa segala macam. Tapi ada beberapa memori itu yang kadangkala bisa blank. Anda nggak tahu menyebut saya ini pikun, nggak tahu ya, atau demensia nggak tahu juga, karena memang syaraf saya ada yang sedikit terganggu.
Kadang kalau udah ketemu Pak Tresno aja sampai gini, udah di depan orangnya ya, saya udah mau ngomong sesuatu ya. Saya ngomong gini, aku ini mau ngomong apa ya? Bisa begitu loh. Atau mau panggil Pak Tresno, saya gini, ini nama orang ini siapa ya? Padahal sering ketemu. Jadi maaf ya, kalau ketemu saya dimanapun, sapa saya lebih dulu, nanti saya akan pelan-pelan mengingat. Jadi waktu kesini, lah iya ini tuh aku tuh sering lewat sini, belok sini ke sini. Ini rumah yang ini udah inget. Gak usah lihat lagi mapnya saudara. Gitu ya. Tapi saya bersyukur ada beberapa yang masih ingat ya. Berarti Anda belum pikun seperti saya, belum demensia seperti saya ya. Dan yang masih belum ingat saya kasih tahu nama saya Franz. Istri saya Vivi Luciana, anak saya Reinhard Reiner, saya punya anak satu. Dan puji Tuhan bulan Mei ini menjadi bulan penuh sukacita buat kami. Karena di bulan Mei ini adalah wedding anniversary saya dengan istri yang ke-22 tahun. Ya, kalau plus pacarannya berarti 27 tahun. Ya sih belum bosen lah sama dia itu ya, belum ya. Dan tidak akan katanya begitu ya. Karena apa? 27 tahun loh dengan orang yang sama. Ya pacaran. Bahkan pacarannya tuh kami hampir setiap hari ketemu. Kenapa saudara? Karena kangen kalau nggak ketemu. Wah romantis gitu ya. Kangen, tapi saya sebenarnya tanya istri saya bukan pria romantis. Tanya istri saya, apakah saya pernah bilang begini? Sayang, aku ini cinta loh sama kamu. Sayang loh sama kamu. Aku ini mengasihi kamu. Nanti tanya orangnya. Hari ini sayang dia tidak bisa ikut karena dia capek ikut saya kemarin habis bangun jam 4:30 pagi. Kemudian berangkat ke Nongko Jajar. Kami pelayanan bersama jemaat suku Tengger. Baik yang Kristen maupun non-Kristen, kita ibadah di satu tempat saudara. Kemudian setelah itu sampai sore, sampai rumah itu 3:30 apa jam 4 ya. Dia kelelahan ya, aku masih siap-siap, dia udah ketiduran di kamar itu ya. Kemudian saya harus siap-siap berangkat lagi pelayanan. Jadi saya mandi dia nggak tahu, saya ganti baju dia nggak tahu, saya langsung pergi ke tempat pelayanan. Terus malam saya pulang dia sudah ada di meja makan. Kemudian sorry ya aku ketiduran, bangunnya jam 7 malam katanya saking kecapeannya. Kemudian dia hari ini tidak bisa ikut karena kayaknya masih capek dan dia harus siapkan dia ini orang multimedia. Jadi dia menyiapkan bahan khotbah PowerPoint untuk seorang hamba Tuhan. Ya puji Tuhan, istri saya tetap berguna ya, walaupun begitu dia tetap berguna untuk bisa jadi berkat lewat apa yang dia bisa. Nah, waktu saya pacaran sama dia saya kangen banget. Kalau Dilan bilang, kamu jangan kangen katanya. Kenapa? Berarti lu seneng nonton Dilan ya. Jangan kangen, kangen itu berat katanya gitu. Biar aku saja, berat gitu kan ya biasanya. Nah, tapi saudara ada tulisan yang luar biasa. Saya ini seneng kalau keluar kota lihat di truk itu tulisannya keren-keren ya. Ada tulisannya gini. Jangan rindu karena rindu itu berat. Apalagi ngangkut semen berat katanya gitu. Karena dia truk semen saudara ya. Jadi kangen itu wah sesuatu yang luar biasa ya. Kadang gak bisa diungkapin kalau kangen. Contoh kalau saya pergi ke luar pulau 6 hari. Saya tahu istri saya kangen. Tapi dia gak ngungkapin. Cuma tanya di hari pertama, kamu udah nyampe? Udah. Kamu berapa hari di sana? 6 hari. Ya aku ditinggal selama 6 hari. Gitu. Aku besok mau ke Pasar Atum. Lusa aku mau ke TP. Nanti hari berikutnya aku mau ke Galaxy Mall. Ini sudah punya rencana saya pergi, dia juga pengen pergi untuk pergi begitu ya. Mungkin untuk menghilangkan rasa kangennya saudara. Ya udah ini aktivitas saja. Tahukah saudara, Tuhan itu kangen banget sama kita tiap hari. Amin.
Anda punya jam doa khusus? Punya waktu nyembah khusus? Ada? Saya nggak ada. Tapi dimanapun, kalau waktu di mobil, di kamar mandi, saya ini suka ngobrol juga sama Tuhan. Bahkan tempat paling saya suka untuk nangis adalah di kamar mandi dan di dalam mobil. Karena nggak ada istri saya, nggak ada anak saya. Tadi di mobil saya bilang gini, Ma, aku nih kangen sama mama. Saya baru kehilangan mama saya 3,5 tahun yang lalu. Ya, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nih kangen loh mamaku. Gak terasa air mata. Bukan sok lebay saudara, enggak. Jujur karena saya gak punya teman juga untuk curhat. Teman curhat saya itu cuma Tuhan Yesus. Banyak orang yang gak tahu kisah hidup saya. Saya hanya bisa kesaksian kalau waktu saya berkhotbah atau saya waktu pimpin pujian. Tapi Tuhan itu yang paling tahu, amin. Nah, ini ada satu lagu saudara. Saya ini kan seneng nyanyi. Pemain keyboardnya udah ngerti banget gitu ya, ngasih iringin. Kunci bass ya tadi ya. Saya ajarin langsung nyantol. Kemudian dia mungkin lihat Google-nya ya. Karena takut kuncinya salah-salah ya. Saya ini by feeling. Saya ini bisa main keyboard, bisa main gitar tapi hanya feeling saja. Karena gak ada yang ngajarin. Tuhan yang ngajarin. Haleluya. Gak ada teksnya supaya saya bisa nyanyi sendirian ya. Dengerin lagunya. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Lagi katakan nyatakan. Nyatakan yang kau mau. Saya turun ya biar lebih dekat dengan Anda. Selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Hati yang hancur kau berkenan. Hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan. Temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Ada yang tahu pujian ini? Ada yang pernah dengar? Satu, bisa nyanyinya? Saya kasih 200.000 kalau bisa nyanyikan pujian ini. Enggak ya, bercanda saudara. Ini pujian waktu saya temukan itu gini. Yang nyanyi itu temanku. Waktu dia nyanyi aku gini. Apa ya Tuhan? Remanya. Tuhan mau ngomong apa sih sama aku? Seperti yang tadi saya ngomong saudara. Kalau kita kangen sama orang yang kita cintai, sayangi, kita akan lakukan apa aja buat orang itu. Dan tadi saya udah bilang Tuhan itu kangen banget sama kita setiap hari, setiap waktu. Dan dia akan lakukan apa aja buat Anda. Amin. Saudara,
Kekristenan itu relasi, hubungan. Saya nggak punya waktu khusus. Anda mungkin bangun jam 1 pagi seperti mama saya. Bangun jam 1 pagi. Doanya cuma gini, Tuhan berkati anak-anakku. Aku sayang sama anak-anakku. Terutama yang bandel si ini. Yang gak nurut si ini. Di sini banyak mama-mama. Doain ya anak-anaknya. Tapi jangan lupa doain suaminya. Saya gak punya waktu khusus saudara buat nyembah Tuhan. Gak ada. Jamnya gitu gak ada. Oh saya Pak sehari 3 kali. Kayak Daniel. Pagi saya nyembah, siang saya nyembah, malam saya nyembah. It's okay saudara. Saya jujur gak punya waktu khusus. Tapi saya benar-benar kalau lagi pengen ngobrol sama Tuhan, ngobrol aja. Mungkin di dalam mobil nanti 1 kali Anda lihat, wih itu Pak Frans. Kok ngomong dewe? Gendeng be. Saya lagi belajar bahasa Jawa karena saya nggak fasih bahasa Jawa. Gak apa-apa saya dibilang gila. Karena saya sering kali ngomong sendiri. Tuhan, aku harus kemana? Harus ketemu siapa? Hidupku harus seperti apa? Dan waktu kangen itu saudara, Tuhan itu langsung selalu perkataan yang ditaruh di hati saya itu. Frans, aku mengasihimu. Aku tuh sayang sama kamu. Kalau Bapak Gembala sayang sama Anda, jemaatnya. Sayang dalam arti benar-benar karena mengasihi. Dia akan lakukan apa aja buat Anda. Betul nggak? Waktu Anda sakit dia nengok. Dengar Anda sakit dia nengok. Dengar Anda kehilangan orang tua, suami, istri. Ada di mana? Ada di jasa. Dia datang cepat-cepat ke sana. Dikasih kekuatan. Itu yang Yesus lakukan buat kita setiap hari saudara. Amin. Saya tidak sedang mengajak Anda melo hari ini untuk ngajak nangis, nginget mungkin sesuatu ya. Saya ini selalu bilang begini, kapan lalu ada seorang ibu di meja makan yang sama, dia duduk agak serong dikit aja, dia duduk di depannya istriku. Ini meja panjang, kira-kira ada 20 orang. Dia bilang begini, Frans, kalau kamu nyanyi, kamu tuh bikin aku nangis. Aku langsung ngomong, Bu jangan nangis. Gak bisa, aku kok nangis ya. Ini orang, kalau saya sebut namanya, dia salah satu orang terkaya di Surabaya. Salah satu, berarti ada banyak. Jangan nangis Bu. Gak bisa. Tapi gak apa-apa deh Bu, nangisnya bukan karena masalah ya, tapi karena kebaikan Tuhan. Dia bilang iya. Kemarin saya kirim ke dia sebuah video, Bu. Ternyata, aku kirim video lagu gitu kan ya. Bu ternyata aku laki-laki, nangis juga Bu dengerin lagu ini. Langsung dia gambarnya emoticon orang nangis. Dia gak jawab apa-apa, cuma begitu. Saya ini sering tersentuh dengan pujian atau apa. Tapi nangisnya bukan karena persoalanku banyak, pergumulanku berat atau apa. No. Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik. Kasih tahu sama dirimu. Sebut namamu. Sama-sama ya ngomong begini. Seperti contohnya saya.
Frans, Tuhan itu baik loh. Frans, Tuhan itu sayang loh sama kamu. Coba ngomong. Gak semua ternyata. Coba ngomong sendiri, ngomong ke dirimu sendiri. Ada yang namanya Frans juga di sini? Enggak kan? Coba, siapa namanya Susi misalkan? Susi, Tuhan itu baik. Tuhan itu sayang kamu. Coba ngomong dulu saudara. Setiap kali Anda berbicara seperti itu saudara, Anda sedang menghargai dan menghormati Tuhan. Setiap kali engkau ingat dengan segala persoalanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, engkau sedang lupa sama Tuhan. Betul nggak? Karena Tuhan itu sumber kekuatan kita. Amin. Jadi kalau Anda khawatir, takut, berlebihan, Anda sedang meragukan kuasanya, Anda sedang lupa sama Dia. Kalau Anda kecewa, kepahitan hati, Anda lagi lupa kalau Tuhan itu yang sering menghibur kita. Amin. Saya bisa rasain di tempat ini. Nanti kita doa yuk. Ada banyak orang-orang yang masih aja. Saya ini di banyak tempat saudara. Di banyak tempat. Ketika saya datang, nyanyi, nyembah. Passion saya adalah worship, nyanyi, nyembah. Saya ini masih aja hari-hari ini ngerasain orang-orang yang pahit, yang sakit, hatinya yang kecewa. Itu saudara, Anda rasain, saya itu di sini tuh seperti Anda tahu rasanya? Seperti Tuhan, kenapa aku kok gini? Tuhan ngomong, di tempat ini ada beberapa orang yang sama seperti kamu alamin. Padahal Tuhan bilang kan, aku ini baik, aku ini mengasihimu. Jangan lupa itu saudara, ya. Saya percaya nanti selesai ini Anda benar-benar jadi pribadi yang berbeda. Hari ini saya mau bicara tentang dua hal. Yang pertama, identity. Apa saudara? Apa? Identity. Yang kedua, destiny. Apa saudara? Saya ajarin bahasa Inggris ya, supaya Anda pintar bahasa Inggris ya. Padahal aku ya cuma bisa itu tok saudara ya. Dan itu pun tak hafal. Identity atau identitas saudara. Saya berulang kali kemanapun nanti saya akan bicara ini juga di PT pabrik plastik. Karena Tuhan suruh ngomong ini juga. Identitas dan destiny. Anda tahu identitas kita ini? Ya, Anda harus sadar bahwa kita ini identitasnya itu luar biasa saudara. Anak-anak kerajaan. Identitasnya itu luar biasa. Calon penghuni surga. Yang amin cuma 2, yang masuk surga 2, yang lainnya nggak tahu masuk mana. Serius saudara, identitas kita ini jelas. Kalau Anda punya kartu identitas, ada berapa kartu identitas yang Anda punya? SIM, KTP, mungkin BPJS, segala macam. Itu sesuatu yang menggambarkan siapa Anda, namanya, alamatnya, tanggal lahirnya. Nggak disebut hobi ya sekarang ya, kalau di itu ya, nggak ada ya. Kalau zaman kita waktu kecil, hobimu apa? Ditulis semua pokoknya, begitu ya. Kemudian, kalau kita pergi ke satu tempat, waktu ditanya, bisa saya lihat KTP-nya? Ah itu. Bisa saya lihat SIM-nya mungkin ya, itu identitasnya. Identitas kita itu jelas. Ya. Kita anak Allah, saudara. Itu kalau jadi anaknya Pak Tresno aja juga bangga. Di sini mana anaknya Pak Tresno? Ada? Yang mana? Gak datang hari ini? Ada? Ayo, nyo. Kamu ternyata ya, aku nih sorry, kadang lupaan ya. Mungkin udah tanya juga lupaan ya.
Bangga nggak punya papa kayak gini? Bangga. Kayak nggak rela kamu gininya ya. Ya, bislah. Satu kali kami ngumpul saudara, ada sekitar 10-12 keluarga kumpul, suami, istri, anak. Kemudian saya mulai worship. Worship, nyembah. Gak ada firman yang dibagikan. Doa. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini. Berkati. Amin. Langsung saya tanya, namamu siapa? Gracio. Waduh. Grace ya, anugerah ya. Kamu anak anugerah berarti. Gracio. Mana papa mamamu? Ini. Bangga nggak punya papa mama seperti ini? Bangga om. Pertanyaanku saya balik. Apa keburukan papamu yang kamu gak suka? Jawab. Gak berani karena takut uang sakunya nanti dipotong. Saya tanya begitu serius saudara. Apa keburukan papamu, apa keburukan mamamu yang kamu gak suka? Apa yang belum pernah papa mamamu janjikan dan belum ditepati? Pertanyaannya begitu banyak karena saya ini biasa jadi moderator begitu ya. Banyak pertanyaan saya gali. Tapi satu keluarga cukup satu pertanyaan tentunya karena begitu banyak. Semua dijawab. Ada satu anak yang berani ngomong begini. Aku gak suka sama papa mamaku. Kaget semua. Kenapa? Papa mama berantem di depan aku. Siapa di sini yang suka berantem di depan anaknya? Ngaku aja. Gak ada? Membekas loh di hati anak itu saudara. Aku gak suka. Mama papanya langsung mukanya merah, malu gitu kan. Sambil senyum tapi senyumnya senyum kecut. Mulai hari ini papa mamamu kan udah dengar. Dia gak akan lakukan hal yang sama lagi sama kamu. Doa ya. Yuk kita doa. Giliran anakku saudara. Rain. Saya panggil dia Rain. Sekarang kamu harus kasih tahu sama mereka apa yang kamu gak suka dari papa mamamu ini. Belum jawab dia nangis. Anda kira-kira gimana saudara? Dreg-deg lah aku, betul gak? Dreg-deg lah aku. Kemudian dia gak bisa nahan tangisnya. Waduh tambah gawat ini aku bilang ya. Iki apa ini? Terus kemudian aku udah noleh ke istriku. Istriku udah mulai nangis. Wah bahaya ini. Dia mau mempermalukan kita di depan umum. Tuhan aku sudah mulai bahasa roh, bahasa. Wes pokoknya Tuhan tolong. Ini kenapa ini? Sudah Ren, sampai ada tantenya yang. Sudah Ren. Ngomong aja, ngomong. Nanti tante kasih duit kalau kamu jujur ya. Pokoknya ngomong aja, ayo. Saya masih ingat kejadian itu di Bali saudara. Di sebuah gazebo, di sebuah villa yang cukup besar. Kami ngumpul di situ, tiba-tiba anakku bilang gini. Aku ini senang banget punya papa mama seperti ini. Aku gak langsung hore gak. Kenapa? Dia langsung jelaskan. Mulai lancar. Betapa dia bilang Dedi sama mama perhatian sama dia dan sebagainya. Anda bilang gini, jelas lah pak anaknya 1. Pasti perhatiannya buat dia. Kalau anaknya 10. Saya mau tanya, anaknya Tuhan Yesus di sini ada berapa? Semua kan? Apakah sayangnya cuma sama Pak Tresno? Kebaikannya hanya dikasih nama dia? Ibu rasain juga kan? Jadi artinya kalau dia bapak yang benar,
10 anak harus punya hal yang sama, melakukan hal yang sama. Betul nggak? Bukan karena saya anaknya satu, ya anugerahnya cuma satu. Pak Tresno anaknya berapa? 3. Sayangnya sama toh Pak. Nggak ada ngomong ke si Gracio ini ngomong gini. Gras, aku nih sayangnya cuma sama kamu, sama yang 2 itu enggak aku. Enggak mungkin. Atau bahkan ngomong sama yang lain. Sama anak yang satunya, saya nggak tahu namanya. Aku ini sayangnya sama kamu. Gracio, aku nggak sayang sama dia. Nggak mungkin. Itu orang tua yang agak hanpen. You know hanpen? Orang tua yang bodoh dong, dikasih anugerah kemudian dia harus membedakan segala. Yesus aja cinta banget sama kita. Ini belum ke firman loh, ini saya baru cerita ya. Karena saya ini waktunya cukup panjang, dikasih waktu sama Pak Tresno sampai jam 1. Ada yang bilang, gak capek tah katanya gitu. Capek Bu, makanya saya batasi sampai jam 10 aja ya. Gak jadi sampai jam 1 ya. Jadi apa yang Tuhan kerjakan itu, dia mengasihi itu sama kepada setiap anak-anak. Karena kita ini anak-anaknya. Identitas kita ini jelas. Kita buka Kejadian 1 ayat 26. Ayat yang sangat terkenal. Supaya Anda benar-benar sadar kalau identitas Anda itu anak-anak Allah. Ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Yuk kita bikin sebuah ciptaan, namanya manusia, ya kita semua ini. Menurut gambar dan rupa kita. Yuk sama-sama baca menurut gambar dan rupa kita. 2, 3. Menurut gambar dan rupa. Sama gak kita sama Tuhan? Dia yang ngomong lah. Modelnya sama. Menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau Anda lihat kaca, Tuhan itu ya kayak gini ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut, sekali lagi dikasih tahu, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Identitas kita itu jelas, saudara. Segambar dan serupa, kita anak Allah. Amin. Jadi kalau ada yang tanya, kamu siapa? Saya ini anak Allah. Loh enggak, aku tanya, kamu anaknya sopo? Anaknya Pak Tresno, kata Gracio. Tapi aku ini anak Allah. Amin. Jelas saudara identitasnya. Reinhard anak siapa? Anaknya Dedi Franz. Tapi aku juga anak Allah, anak Tuhan. Dari kecil kita harus benar-benar menanamkan itu saudara kepada anak cucu kita. Supaya mereka jelas tahu identitasnya itu, tahu banget. Tapi ada seorang, maaf ya, wanita yang gak ngerti identitasnya. Kebetulannya wanita dulu yang ini. Pelakunya wanita dulu. Siapakah dia? Hawa. Kenapa dia identitasnya gak jelas? Dia gak tahu. Di Kejadian 3 ayat pertama. Kejadian 3 ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Pintar ya.
Setan itu pinter, hati-hati, dia bisa putar balikan. Saya ini katanya jago memutar balikan pertanyaan. Kalau lagi acara talk show atau apa. Tapi di balik itu semua tentunya saya ingin mendatangkan sesuatu yang baik, memutar balikan itu. Ya kan? Tapi lihat, iblis itu memutar balikan untuk membawa kita masuk ke jurang kehancuran. Lanjut kedua. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Boleh kami makan. Dia tahu sebenarnya aturannya. Terus, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sudah tahu aturannya. Sudah jelas, saudara, identitasnya seharusnya. Tapi dia kehilangan identitas itu, saudara. Ayat berikutnya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Udah dikasih tahu nanti kamu bakal mati, kata Tuhan. Tapi iblis kan pintar. Enggak kok. Frans, jangan makan jeroan. Nanti kamu begini. Sekali-kali enggak kok, enggak apa-apa. Tapi kemarin saya sudah mulai begini lihat jeroan. Gak jadi ya. Padahal itu kesukaan saya lihat. Kamu gak makan ati rempelo? Gak jadi ya, karena saya lagi minum obat, saudara. Trigliserid saya, asam urat saya cukup tinggi, jadi saya lagi minum obat untuk terapi supaya menurunkan itu. Ya, terus kata istriku, nanti obat ente kamu sehat, nanti makan lagi. Enggak. Saya mau menahan diri. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Pintar iblis itu, saudara. Gak apa-apa. Ngentito duit suami. Gak apa-apa, sekali-kali gak ketahuan itu gak apa-apa. Kemarin ini saya pelayanan di sebuah pelayanan, kemudian dapat berkat, saudara. Kemudian berkat itu ternyata bukan diserahkan ke saya. Waktu saya pergi ke toilet, berkat itu diserahkan ke istri saya. Nah, saya udah gak ikut, pulang aja. Kemudian di tengah jalan istriku bilang begini, tadi kamu dapat berkat, ini berkatnya. Tahu apa perkataan istri saya selanjutnya? Kalau perempuan pasti tahu banget. Apa? Ngaku? Dengan santai ini buat aku ya. Langsung dimasukin lagi. Aku belum ngomong iya. Udah langsung dimasukin. Ini buat aku ya. Kalau sudah di aku, ini berarti buat aku ya. Aku langsung noleh. Dasar wanita tak tahu diri. Engkau tidak tahu aku sedang membutuhkannya. Enggak, ini bukan cerita di drakor atau apa. Enggak, saudara. Nyampe rumah, dia keluarkan. Ini tadi amplopnya. Loh, ya buat kamu aja. Loh, aku ini cuma bercanda tadi itu. Enggak, buat kamu. Aku kan mau pergi. Ini nanti dalam waktu dekat saya akan pergi untuk sebuah acara, saudara. Itu sangunya kamu pegang. Langsung dia buka amplopnya, saudara. Dihitung, sangunya cukup apa enggak. Ini dasar wanita itu begitu ya, agak sedikit gimana gitu ya. Dia hitung, langsung mikir, oh cukup, ya udah ditaruh. Padahal saya selalu menyediakan uang tunai di rumah di sebuah tas. 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, 100 ribuan, 50 ribuan ada di sebuah tas. Kapanpun dia mau ambil. Saya bilang sama anak dan istriku, ini ada tas di rumah, kalian perlu uang tunai, ambil di sini. Bukan untuk pamer, saudara. Satu kali kita perlu apa, betul nggak? Kadang pakai uang tunai. Anakku bilangin, enggak Dad, aku ini semua pakai digital semua. Pembayaran semua pakai digital. Nggak perlu aku bawa uang tunai. Saya bilang, satu kali kamu butuh uang tunai,
taruh di dompet. Aku gak usah banyak-banyak, Det. 100-200 ribu aja. Ya gak apa-apa. Satu kali kamu mau memberi, memberkati orang, kasih dari situ. Gak mungkin kan tanya, QRIS-nya berapa, barcode-nya berapa. Saya mau berkati kamu. M-bankingnya, aku gak punya M-banking, Pak. Mau beliin pecelai pakai M-banking, repot banget gitu ya. Aku mau beliin ayam goreng buat kamu. Kamu punya ini gak barcode-nya? Kan gak harus seperti itu. Aku bilang sama istri, kapanpun kamu tahu identitasmu, istriku, kamu kapanpun boleh ambil uang di situ. Kamu identitasnya tahu, anakku juga kan. Ini ambil di sini. Mereka tidak pernah berani menyentuh tas itu, saudara, tanpa izin dari Eke. Anakku langsung gini, kalau di jalan, Dad, sorry ya, aku tadi ambil uang di sana, di dompet itu. Berapa? 300 ribu. Buat apa? Ini loh, aku perlu buat ini. Oke, udah. Selalu ada laporan. Padahal aku nggak perlu dia lapor-lapor. Dan nggak perlu aku ngitungin tiap malam. Si Piro ini, oh segini. Besok tak hitungin lagi. Diambil nggak ya? Diambil. Itu bukan saya. Dan itu juga bukan Tuhan kita. Dia nggak pernah ngitung-ngitung, nggak pernah ada kalkulasinya, enggak. Dia kalau sayang, ambil semua. Yang punya aku ini semua buat kamu kok. Anda tahu identitasnya hari ini? Minta sama dia, saudara. Kalau Anda tahu identitas engkau hari ini, minta sama dia, engkau anak. Pak, Bapak, aku nih lagi perlu ini. Sampai tadi pagi, saya masih ingat. Sudah tidak pernah saya menyampaikan pokok-pokok doa tentang permintaan khusus saya. Tuhan, aku ini pengen ganti mobil. Aku ini pengen pindah rumah. Aku ini pengen begini, pengen ganti handphone, pengen gini. Sudah tidak. Sudah berapa tahun ini saya cuma bangun, thank you Tuhan. Di ujung ranjang saya selalu gini, makasih Tuhan ya, sudah bisa bangun pagi ini. Aku berdoa hari ini Tuhan, kau pakai hidupku untuk jadi alatmu dimanapun aku berada. Aku serahkan istriku, anakku ke dalam tanganmu ya Tuhan. Jagain mereka. Ngomong bla bla bla, diakhiri, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu saya terus lakukan, gak ada permintaan, saudara. Dan saya bersyukur Tuhan gak pernah telat nolong saya. Tuhan gak pernah kekurangan berkat untuk memberkati saya. Amin. Doa yang sederhana justru Tuhan tuh senang. Kamu kepengen apa, Fred? Enggak Tuhan, aku tahu Tuhan udah sediakan jauh lebih dari apa yang aku doakan. Identitasnya jelas. Ini Hawa gak tahu tadi. Coba dibuka ayat yang terakhirnya, saudara. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat ke-5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perlu nggak kita jadi seperti Allah, saudara? Mau gantiin tugasnya Allah? Kita ini sudah segambar dan serupa. Nggak perlu gantiin tugasnya. Dia maha kuasa, kita itu nggak bisa apa-apa. Kalau saya dipilih dalam sebuah pemilihan, mulai hari ini Pak Frans menjadi Allah. Waduh, kayaknya saya langsung menolak karena nggak mungkin mampu, nggak mungkin bisa. Padahal kita segambar. Artinya yang Allah bisa kerjakan, kita juga bisa kerjakan, betul nggak? Dan kenyataannya seperti itu, saudara. Allah bilang, ketika Yesus waktu Allah jadi manusia, Yesus, ketika tumpang tangan di tubuh yang sakit, tubuh itu sembuh. Ketika tumpang tangan di orang mati bangkit. Anda bisa melakukan hal yang sama? Ketika tumpang tangan, apakah Anda yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, kemudian mati orangnya?
bukan sembuh. Bisa saja terjadi sesuatu seperti itu, saudara. Kita punya kuasa yang juga Tuhan juga punya. Tapi apakah kita perlu menggantikan perannya Allah? Iblis ngomongnya, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya, waktu di dalam surga, adakah sesuatu yang jahat? Waktu di Taman Eden, adakah sesuatu yang jahat? Semuanya baik, amin. Taman Eden itu semuanya baik, Tuhan sediakan yang terbaik. Ngapain kita tahu yang jahat, saudara, kalau semuanya baik? Amin. Kalau kita pengen di satu tempat semuanya menjadi baik, ngapain mikirin yang jahat? Jadi kalau saya lagi meeting begitu, oh nanti begini Pak, nanti takutnya begini. Ngapain lu mikirin itu nggak usah dipikirin, pikirin yang baik aja dulu. Loh tapi kan kita persiapan, itu alasan aja. Kita pikirkan yang baik. Lawang mau baksos, mau lakukan kebaikan, Tuhan tahu, betul nggak? Tuhan pasti turut bekerja. Tuhan pasti siapkan. Nanti dananya dari mana Pak? Nanti itu ngurusnya susah loh. Datangin begini, nanti repot beli sembakonya. Kok baru mau mulai sesuatu yang baik udah yang buruknya terus yang diceritakan. Walaupun kenyataannya mungkin Anda pernah ikut pembagian sembako yang nggak tertib lah, betul nggak? Yang ribut lah, yang berantem lah, itu sebuah bumbu keseruan di antara kebaikan kita, betul nggak? Nggak usah dipikirin. Terus tuh kan akhirnya terjadi begini, nggak apa-apa. Apakah kita bisa mengatur semua orang? Apakah mereka harus nurut sama kita semua? Gak bisa saudara. Itu orang Kristen juga yang melakukan hal seperti itu. Yang ke gereja tiap minggu, yang ibadah tiap minggu, yang ikut persekutuan doa, yang doanya rajin, yang kelakuannya juga sama. Mungkin seperti yang tidak mengenal Tuhan. Terus kita mau, lain kali gak perlu lagi. Gak usah baksos. Kita udah dikalahkan sama iblis kalau udah lakukan itu. Kemarin dengan keribetan begitu, sudah ada yang bilang gini, Pak, kapan lagi Pak? Yuk kita bikin lagi. Di mana yuk Pak, yuk. Wah udah antusias lagi. Padahal keribetannya sampai ada yang lucu. Sudah ngantri, ngantri. Padahal ngantrinya salah Pak. Bukan grupnya dia itu. Kan kita per grup supaya gampang untuk checklistnya. Bukan grupnya dia, udah ngantri. Loh ibu salah, loh aku udah ngantri nih, udah dari tadi ngantri. Ya tapi ibu grupnya salah, duduk lagi, mungkin ngomel gitu. Terus kemudian ngantri lagi, saya bilang ibu ini kan tadi udah ngantri, kok balik lagi. Kemudian saya tanya koordinator, iya Pak tadi dia salah, begini. Ada saja keribetan. Saking takut gak kebagian, betul gak? Padahal waktu selesai acara, amplop yang dibagikan untuk berkat keuangan masih sisa banyak. Terus beras dan segala macam masih sisa banyak. Sampai kita bingung tanya, siapa yang belum dapat? Karena apa? Karena masih banyak. Terus mereka mungkin langsung gini, tahu gitu gak perlu uyel-uyelan. Betul gak? Karena ternyata masih sisanya masih akeh. Boleh double? Gak boleh ya. Sudah yang dikasih Tuhan. Lihat, buat apa kita tahu yang jahat pada saat di Taman Eden? Gak perlu harusnya. Lanjut. Ayat ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap, kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saat mereka memakannya, pada hari itu juga sesuatu yang luar biasa terjadi. Dosa ada hari itu. Ketidaktaatan ada hari itu. Tadi pujiannya luar biasa ya. Hati yang hancur kau berkenan,
hati yang taat yang kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku. Wow, Tuhan nemuin gak hari ini orang-orang yang taat yang berkenan? Saya percaya GKI Kana ya, GKI Kana orang-orangnya orang yang taat. Yang amin cuma 10. GKI Kana orang yang taat 12. Suaranya kecil semua. Yes, amin, taat. Tuhan temukan Anda orang-orang yang taat, yang setia. Ibadah, setia menginjil. Saya ditanya, Pak Frans ini pekerjaannya apa? Kemarin waktu acara Baksos. Gak punya pekerjaan. Hah? Gak punya pekerjaan? Iya. Saya misionaris. Saya seorang evangelis. Saya pergi ke tempat-tempat yang Tuhan suruh. Saya cerita tentang Yesus. Selebihnya Yesus yang beresin semua. Simple hidup saya, saudara. Saya gak bingung mau makan apa, mau apa, gak bingung. Karena kalau Tuhan Yesus utus saya, dia persiapin semua. Amin. Saya bilang jelek-jelek gini aku udah keliling loh. Indonesia, aku keluar negeri kemana. Dan tidak pernah 1 rupiah pun aku bayar. Siapa yang bayarin Pak? Tuhan. Loh maksudnya lewat siapa? Ya lewat siapa aja. Bisa lewat Pak Tresno, betul gak? Saya mau ke Papua, siapa tahu lewat dari salah satu Anda di sini. Saya mau pergi ke Jepang, siapa tahu Anda yang ini. Jalan-jalan Pak? Enggak lah, penginjilan. Emang di Jepang enggak perlu diinjili? Agama apa mereka di sana? Ya itu, apakah Anda enggak perlu menginjili? Perlu saudara. Di Thailand harus cerita tentang Tuhan Yesus. Di Malaysia, amin. Jangan cuma ngimpotin pendeta-pendeta Malaysia, pendeta-pendeta dari Korea datang ke Indonesia. Wah kita wow, luar biasa. Kita lupa juga mereka, ngingetin mereka, di Korea udah Kristen semua belum? Belum. Di desanya udah Kristen semua? Belum. Teman saya punya satu teman dari Jawa Barat. Penginjilannya Vietnam, Kamboja. Gak bisa bahasanya, tapi bahasa rohnya kan sama. Cuma datang tumpang tangan. Orang itu bisa nangis. Gak ngomong apa-apa. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Lah gak bisa ngomongnya, betul gak saudara? Mau ngomong bahasa Vietnam apa? Bahasa Thailand, kapun kap, sawadikap. Kan gak mungkin saudara. Ya kan? Ngomong apa ya? Dia doa. Jesus love you. Bisanya kan Inggrisnya cuma itu. Kalau dia melakukannya dengan penuh kuasa dari Tuhan, sesuatu yang dahsyat terjadi. Karena dia tahu identitasnya. Dan Tuhan lakukan apa yang tidak pernah dia pikirkan. Amin. Penginjilan itu sekarang mulai saudara. Jangan lupa menginjil ya. Nah tadi cerita tentang identitas. Cukup mengerti identitas Anda? Jelas ya? Cukup mengerti. Yang kedua sekarang yang tidak kalah penting adalah destiny. Tadi kunci C ya, coba kunci C. Ujiannya tadi relate banget ya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Pertanyaan saya, Yesus ninggalin kita? Kelihatannya kok Yesus naik ke surga kok ninggalin ya? Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu.
Kalau saya mau pergi, kalau mau pergi, saudara, saya bilang gini, nih aku mau pergi ya 6 hari, 10 hari, 12 hari, misalkan begitu ya. Tapi tenang, Ren, jaga mama. Jangan pulang malam, urus mama yang betul. Ya Dad, ini uangnya, ini apa, kamu perlu apa, kartu kreditku aku taruh, kartu BCA aku taruh. Aku bawa uang tunai aja, kamu yang pegang semua ini. Aku bawa uang tunai. Pergilah saya. Istriku mikir gini gak? Balik gak ya suamiku? Balik gak ya papaku ini, kata anakku. Ya pasti baliklah, karena aku tahu kemana aku harus pulang. Yesus yang terangkat ke surga, satu kali dia balik gak? Kenapa dia balik? Mau nemuin kita. Saya berharap gak usah lama-lama lah, tahun depan udah rapture kita ya. Sudah siap rapture? Yang amin cuma 3 malah. Itu pun karena udah tua. Yang masih muda? Amin juga. Belum. Belum sanggup kamu. Kalau diangkat Tuhan. Masih banyak dosa. Harus siap loh. Harus siap. Saya punya teman, istrinya mungkin masih duduk di ranjang gini. Padahal baru beberapa menit bercanda di kamar itu. Terus istrinya, wis malam, aku ke toilet sih. Ke toilet, istrinya terus duduk. Ke toilet, ada yang 4 jam mungkin di toilet, mau pipis, nggak ada kan. Paling cuma 1, 2, 3 menit begitu kan. Balik, mati saudara. Aku bilang ini, nih aku mau matinya kayak gitu. Ya kamu enak, aku sih bingung katanya. Lah kan enak toh. Pak, langsung dia telepon keluarga. Tolong ambulan, bawa ambulan. Udah nggak ada. Siap nggak? Ibu udah siap? Siap karena putus asa apa karena memang sudah siap? Belum siap? Harus siap tante. Itu urusannya Tuhan nanti. Nanti Tuhan yang akan gerakkan suamimu. Percaya ya tante, karena kekuatan tante terbatas. Tante yang penting benar-benar percaya kalau tante harus siap kapanpun, nanti Tuhan akan ubahkan suami tante. Sekeras apapun. Suami, ada seorang suami yang berdoa, Pak saya ini sedang berdoa buat istri saya. Kenapa? Istri saya ini jahat. Dan ternyata ketahuan bahwa istrinya itu yang dukunin, yang santet suaminya sendiri. Tapi gak bisa santet itu menghancurkan suaminya. Dan istrinya bertobat saudara. Sekarang 2 suami istri ini bersaksi. Suaminya gak perlu injilin. Ma tobat atau enggak. Dia berdoa, Tuhan ambil perjamuan kudus Tuhan. Aku percaya istriku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tubuhmu, ini darahmu. Aku menyatu dengan engkau. Aku diselamatkan, istriku juga diselamatkan. Gak perlu cerita. Akhirnya istrinya datang. Aku minta maaf. Aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihat saudara. Kekuatan kita ini terbatas. Harus siap. Amin. Yang kedua, selain identitas kita tadi bicara apa? Destiny. Oh hafal ya. Sepedanya masih ada Pak. Destiny. Destiny itu katanya takdir. Ya. Sesuatu yang akan terjadi nanti. Tapi destiny beda dengan faith. Faith-nya bukan faith iman, F-A-T-E. Nanti Anda lihat di kamus besar. Destiny itu, kalau faith itu ke arahnya yang agak negatif, kalau yang destiny itu ke arah yang positif. Mencapai sebuah tujuan karena keputusan Anda. Keputusan Anda hari ini apa? Aku ini anak Allah. Keputusannya mau percaya Yesus.
Atau aku ini identitasnya anak Allah tapi gak perlulah percaya Yesus. Kan ada Yesus-Yesus yang lain. Ada Tuhan-Tuhan yang lain. Anak Tuhan tapi kan bebas Tuhannya mau yang mana. No. Destiny adalah sebuah keputusan di mana Anda bilang gini, aku ini anak Allah. Keputusanku itu untuk percaya sama Yesus. Destinyku, takdirku itu diselamatkan dan surga. Tujuan akhir kita itu pada akhirnya kemana saudara? Surga. Ada yang tujuan akhirnya cuma kembang kuning. Ada yang tujuan akhirnya cuma di Grand Heaven. Nanti sebentar saya mungkin akan ke Grand Heaven karena salah satu pendeta senior saya, bapak rohani saya meninggal beberapa hari yang lalu. Apa hanya sampai situ? No. Destiny kita harus surga. Anda jangan sama seperti calo di terminal. Solo, Tegal, Malang. Dia ikut pergi nggak saudara? Kenapa nggak ikut pergi? Waktu kita terangkat terus kalian tertinggal. Saya nanti bisa ngomong gini dari jauh. Loh, ketinggalan bu. Tadi kan nggak siap. Loh, ada apa bu? Loh, aduh emang nih. Tuhan, tolong dia Tuhan, bawa Tuhan. Bawaan ini kan masih kosong ini Tuhan. Ayo bawaan Tuhan. Ini teman. Gak bisa. Destiny kita surga, saudara. Kita baca ayatnya. Tadi pujiannya wah luar biasa ya. Di Yohanes 14 ayat 1 judul perikopnya rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Namamu siapa bu? Dina. Ada nama Dina loh di sana. Ini rumahnya Dina. Kayak amennya nggak yakin, wis nggak jadi, wis taat copot lagi. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Yesus katakan ini Yesus yang ngomong. Din, di surga nanti tuh banyak tempat tinggal dan namamu ada di sana. Kamu udah termasuk warga kerajaan surga, ada di sana. Gak yakin Tuhan, belum percaya loh. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Kalau nggak ada, ya aku juga bakal ngomong. Nggak ada ternyata surga itu. Saya pernah ditantang oleh seseorang dan bertanya begini orangnya. Pak Frans, kalau seandainya surga dan neraka itu nggak ada, gimana perasaan Pak Frans? Saya jadi ingat lagunya Ahmad Dhani. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Tahu nggak lagunya Pak? Enggak ya? Ini lagu rohani semua taunya ya. Saya dulu penyanyi di kafe-kafe begitu, nyanyi yang kayak gitu-gitu tuh. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Tahu lagunya? Berarti Anda pecinta Dewa 19 ya, Ahmad Dhani. Terus gimana Pak? Gak apa-apa. Loh kok enteng ya Pak? Kan udah soro-soro Bapak pelayanan begini. Loh, aku melakukan ini memang aku tahu identitasku, destiniku udah tahu. Aku harus cerita tentang Yesus yang baik kepada semua orang. Tapi kan kamu buang waktu. Enggak itu. Saya kesini buang waktu. Enggak lah. Saya senang melakukan ini. Anda mau dengar nggak dengar, Anda mau diem, mau tidur, mau apa, saya nggak peduli. Yang penting saya melakukan ini karena Tuhan yang suruh. Pak Tresno kalau mau minta saya untuk melayani di sini, bukan karena aku lo kangen Pak Frans kapan ya? Bukan karena itu. Karena Tuhan ngomong, tuh jadwal anakku Frans di sini. Dia mau cerita sesuatu nanti.
Betul nggak saudara? Waktu saya bilang, saya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan saya ketemu kamu juga pasti bukan karena sebuah kebetulan. Saya mau bilang sama kamu, aku happy, aku enjoy punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Aku nggak akan merasa rugi mengenal dia karena destiniku jelas. Kalau surga sama neraka nggak ada, nggak mungkin aku bilangin bohong Tuhan Yesus. Enggak. Katanya nanti kalau kita mati itu udah nggak ada apa-apa, gelap aja udah nggak ada apa-apa, udah selesai. Biarin. Yang penting selama aku masih ada kesempatan di dunia ini, saya tetap mau cerita tentang Tuhan Yesus. Kok sok rohani banget? Enggak saudara. Karena saya tahu identitas dan destiny saya. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Wah. Satu kali Pak Tresno ngajak. Kita retreat ya. Gratis. Wah dengar gratis. Aku daftar Pak. Aku. Tapi bencenonya ya di hari H. Sing aku itu gak datang saudara. Kemarin ya terjadi seperti itu. Daftar. Loh, kok gak ono? Loh kok gak ono sih itu tadi. Cuma daftar toh karena gratis. Coba saudara, Pak Tresno bilang nanti di villa tak sediain begini, tak sediain begitu, tak sediain begitu. Tapi bayar ya seorang 600.000 langsung. Wis gak sido Pak? Anggap saja dia berbaik hati. Wis aku sih nanggung. Di tempat itu sudah tak sediain tempat tidur buat Dina. Tempat tidur buat siapa saja di sini namanya. Tak siapin makannya semua, ini semua. Tak siapin semua, wis beres. Anda pasti bilang, yes aku pergi. Kalau Anda tahu, kalau di rumah Bapak itu, di surga itu, ada tempat yang begitu luar biasa disediakan buat kita. Anda kepengen gak pergi ke situ? Pengen banget di dunia ini, di kondisi kita sekarang ini, aduh enak sih. Tapi ruwet di sana tidak ada keruwetan saudara. Semuanya indah. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali nak dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana? Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pak Tresno bilang lagi, saya kasih contoh terus Pak Tresno. Nanti aku nyampe dulu villa. Ya, tak beresin, kemudian aku balik lagi ke Surabaya, ya. Nanti ada bis, tak jemput kalian kabeh. Ya, naik bis bareng-bareng, kita berangkat lagi ke sana. Happy nggak saudara? Ini Bapak Gembala kok cek baik, tapi belum pernah terwujud. Sudah ya? Belum, nanti digerakkan hatinya untuk lakukan itu ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tujuan akhir kita itu surga. Dan ayat 4-nya luar biasa. Dan kemana aku pergi, kemana Yesus pergi, kamu tahu jalan ke situ. Loh, kan gak tahu lewat mana. Ikut dia aja. Ikut Pak Tresno di bis itu. Jangan naik angkot ke Joyoboyo. Anda akan nyasar nanti nggak tahu di mana vilanya, apalagi nggak dikasih tahu alamat jelasnya di Batu. Cari sak Batu ta. Betul nggak, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, lewat dua hal ini Anda sadar betul bahwa kita ini spesial. Identitas dan destininya jelas. Saya mau, di terakhir kali saya mau ngomong sesuatu yang pasti akan Anda ingat sampai selamanya. Yesus mengasihimu. Dengan segala hormat dan penuh ucapan syukur, Tuhan Yesus terima kasih. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu,
Kami percaya berkat Tuhan dinyatakan bagi kami. Firman Tuhan termeteraikan dalam hidup kami. Tuhan melipat gandakan dan memberikan hikmat pengertian akan hambanya Bapak Pendeta Frans. Tuhan memakai lebih hari lebih indah bagi hormat kemuliaan Tuhan. Bapak terima kasih setiap persembahan yang kami serahkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan telah memberkati kami dan kami menyerahkan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan dalam kerendahan hati. Sekarang kami berdoa bersatu hati menyerahkan bangsa dan negara kami untuk Bapak Presiden yang kami cintai dan hormati dan wakilnya, jajaran menteri, DPR, MPR, TNI, Polri dan semua Tuhan penyelenggara negara di negeri yang kami cintai ini. Kami menyerahkannya kepada Tuhan supaya diberikan kepada beliau hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dan memimpin memerintah negeri yang kami cintai ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran, dengan penuh kebenaran Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan semua partner-partner pelayanan. Kami percaya berkat Tuhan sudah dinyatakan bagi semuanya. Kami berdoa buat jemaat yang tidak bisa hadir, yang sore nanti akan mendengarkan lewat YouTube. Semua juga diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang saya hormati, angkatlah kedua belah tanganmu ke sorga. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupan Bapak Ibu dan saudara semua. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin.